bersama seluruh imam yang melayani saat ini ingin menyapa Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian umum kita. Saya percaya saat ini saudara penuh dengan sukacita. Saudara bersama-sama kami semua ingin menyatukan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Untuk itu, mari sebelum kita masuk dalam penyembahan, kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari yang indah ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Kami boleh ada sebagai kami ada saat ini Tuhan. Kami percaya itu semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Untuk itu saat ini kami akan mempergunakan waktu ini sebaik-baik mungkin Tuhan, untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian penyembahan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Segala bentuk pekerjaan roh jahat yang ingin mencoba mengganggu ibadah ini Tuhan, kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Engkau lindungi, berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada berakhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.
negeri kami. Bagi bangsa kami berdiri, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi, amin, dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari saudara sekali lagi bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri, bagi bangsa kami pulihkan bangsa kami dan membawa doa kami kepadamu. Kami percaya Tuhan, sesuatu yang besar pasti terjadi, amin, dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saat ini saya percaya saudara diberikan kuasa untuk memuji Tuhan, amin. Untuk itu mari sama-sama katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku, amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Dan sungguh besar kau Tuhanku, kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberikan kami, amin. Terpujilah, terpujilah engkau Raja segala raja. Haleluya, mari lebih bersuka cita lagi di hadapan Tuhan. Katakan, ku diberi kuasa, Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. ku pakai kuasa Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. bila Allah ada bersamaku, siapa jadilah. bila Allah ada bersamaku, siapa jadi. sekali lagi katakan, bila Allah bersamaku, Bila Allah ada haleluya, bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberikan kami kemenangan Tuhan. Haleluya, terpujilah, terpujilah engkau Raja segala raja. Sungguh besar kau Tuhan, haleluya. Engkau perisai hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan iman dalam Yesus Tuhan, kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah, terpujilah engkau Raja segala
raja. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan, saudara. Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau angkat satu nyanyian. Biarlah mulut kami ini Tuhan dipenuhi dengan puji-pujian penyembahan yang terbaik hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kalau sumber pengharapan kami Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan, pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah pelindung
Engkau baik Yesus, terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan hanya kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari kami berikan penghormatan kepadamu lewat puji-pujian, lewat nyanyian penyembahan kami Tuhan. Biarlah kiranya pujian penyembahan kami boleh berkenan kepadamu Tuhan. Ini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berfirman kepada setiap kami Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini di dalam ibadah hari Minggu kita. Selamat menikmati hari Minggu, selamat menikmati ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan menyampaikan firman Tuhan mengenai mulut. Mulut salah satu anggota dari tubuh kita. Tapi alat ini penting, sangat berbahaya, dan sangat bisa menjadi berkat. Dan karena mulut, kata pepatah, badan apa? Binasa. Ya toh, betul. Karena mulut, badan binasa. Itu kata pepatah. Tapi kata firman Tuhan, awasilah mulutku. Jadi mulut kita ini perlu diawasi, tapi seringkali kita tidak bisa mengontrol mulut kita. Jadi kita harus minta tolong kepada Tuhan. Sama dengan Daud dalam Mazmurnya berkata, Tuhan awasilah mulutku, berjagalah pada pintu bibirku. Mazmur 141 ayat yang ketiga. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Awasilah mulutku ya Tuhan. Karena dia sendiri tidak bisa awasi mulutnya. Kita semua tidak bisa mengawasi mulut kita. Tapi Tuhan sanggup menolong kita, mengawasi mulut kita. Dan berjaga, kata Daud dalam Mazmur ini, di pintu bibir. Ya, mulut harus berkaitan dengan kata-kata kita. Ya, bibir kita, mulut kita, lidah kita itu satu kelompok. Tapi Daud berkata, Tuhan awasilah mulutku, berjagalah pada pintu bibirku. Daud sangat menyadari dia manusia biasa, penuh kekurangan, seringkali salah omong, harus dicabut perkataannya. Ayub orang suci, tidak ada orang lebih suci dari Ayub di negerinya pada waktu itu. Tapi toh dia salah omong. Sehingga ketika Ayub menderita, dia sadar begitu banyak kata-kata yang salah. Sehingga dia mencabut perkataannya, duduk dalam debu. Kata-kata kita ini sangat berbahaya. Kalau salah bicara, kita cabut, baru kita perbaiki. Ya, Ayub mengatakan begitu, Tuhan aku duduk dalam debu, mencabut kata-kataku. Nah, coba kita baca Ayub pasal 42. Dia tidak bisa kontrol mulutnya. Kenapa tidak bisa dikontrol? Kenapa saya seringkali juga tidak bisa kontrol? Harus minta tolong Tuhan betul-betul. Karena Yakobus mengatakan itu. Kita belum sempurna. Kata-kata kita
berkaitan dengan kesempurnaan hidup kita. Coba Ayub pasal 42. Lalu kita lihat Ayub apa yang dilakukan. Ayub pasal 42 ayat yang ke-6. Ya, dibaca. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Aku mencabut perkataanku. Terus, Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Setelah itu kalau kita baca, Ayub baru dipulihkan. Setelah dia minta ampun, kata-katanya dia cabut. Karena pada waktu dia tersiksa dalam kesusahan, kesulitan, dia banyak mengutuki dirinya, mengutuki hari lahirnya, berkeluh kesah. Jadi banyak kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Ayub. Oleh karena itu, dia mencabut. Dan ketika dia mencabut perkataan yang salah, yang tidak betul, Tuhan pulihkan keadaan Ayub. Itu selanjutnya dikatakan keadaan Ayub dipulihkan. Ya, banyak kata-kata salah. Dia berbicara besar, tidak punya pengertian. Dia berkeluh kesah, dia mengutuki hari lahirnya dan sebagainya. Pada saat dia dipulihkan, maka Ayub sangat bersukacita. Terakhir itu kata-katanya. Itulah sebabnya Petrus kasih ingat kita supaya berhati-hati dengan kata-kata. Kata-kata itu bisa membuat kita celaka, bisa membuat kita mengalami hal yang tidak enak. Ya, jadi hati-hati jika perkataan kalau mau melihat hari-hari yang baik. Ya. Banyak orang tidak tahu mengendalikan. Memang kita tidak bisa mengendalikan karena kita belum sempurna. Tapi paling tidak kita bisa minta pertolongan Tuhan seperti Mazmur Daud tadi mengatakan, awasilah mulutku, berjagalah pada pintu bibirku ini. Ya. Coba kita baca 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup Siapa yang mencintai hidup, ayo, dan mau melihat hari-hari baik, mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya. jaga lidahnya, jaga lidahmu. Lanjut, Terhadap yang jahat, ya, apalagi berbicara jahat. Lanjut, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. ya, jadi jangan melakukan itu, karena itu sangat berbahaya. Ditegaskan lagi oleh Amsal, hidup dan mati dikuasai lidah. Hidup dan mati. Jadi mau hidup mau mati lidah. Kalau mau melihat hari baik, lidah kita jaga. Ya. Coba Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Nah, itu mau hidup mau mati lidah. Itu yang dibilang Petrus tadi, hari-hari baik itu hidup dikuasai oleh apa? Lidah. Begitu takut Daud dalam Mazmur berkata, Tuhan tolong saya, jaga mulutku, jaga bibirku. Ya, hari-hari ini kita belajar apa yang baik. Kadang-kadang kita tidak sadar kenapa kita hidup susah, kenapa kita sulit, kenapa keluarga kita mengalami ini, kenapa anak itu mengalami itu. Kita seringkali tidak sadar bahwa di dalam mulut kita ada kuasa untuk mencipta. Ketika orang tua menghadapi anak yang nakal, mungkin anak yang tidak baik, mereka gelisah dengan anak yang nakal, anak yang tidak dengar-dengaran. Tanpa sadar kembali orang tua malah memperburuk keadaan anak itu. Bagaimana memperburuk keadaan anak?
dia kutuki anaknya. Kamu dengan cara hidupmu begini tidak akan lihat hari-hari baik. Kamu lihat nanti kamu punya masa depan tidak ada. Dan benar anaknya tumbuh di kemudian hari tidak jadi apa-apa. Tidak melihat hari baik. Seharusnya orang tua mengucapkan berkat kepada anaknya, atau paling tidak nasihati dengan ayat-ayat tadi, dengan ayat-ayat di Alkitab, supaya setiap anak itu jangan berlaku tidak sopan kepada orang tua, tidak sopan kepada ayah ibunya. Hormati ayah ibumu. Nah, diajarin begitu, sopan santun, beretika, bukan dikutuki. Tidak jadi apa-apa kamu ini, setan. Nah, di setan lagi anaknya. Atau suami istri, lihat nanti begini kamu. Istrinya juga balas begini. Dua-duanya tidak melihat kebaikan. Jadi tadi kita sudah baca beberapa ayat. Mengapa begitu penting menjaga lidah, menjaga mulut, menjaga perkataan yang kita tidak sanggup kendalikan. Kita sudah baca tadi Ayub, ketika dia mencabut perkataannya, lalu lanjut ayat yang berikutnya dikatakan Ayub dipulihkan. Coba kita merenungkan apa yang salah, yang selama ini kita salah omong, salah bicara. Karena kita mau melihat hari-hari yang baik. Di dalam banyak bicara, banyak pelanggaran. Amsal 10 ayat 19. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah tadi. Ayo silakan dibaca. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Pasti ada pelanggarannya kalau banyak ngomong. Itu juga saya. Kalau saya ngomong terlalu banyak, pasti ada pelanggaran. Nah, ketika kita melanggar karena salah omong, berarti hati kita tertuduh, tidak sejahtera. Perbaiki, cabut, mohonkan ampun. Memang kita sukar mengendalikan itu, karena kita semua belum sempurna. Itu sebabnya saya sangat mengerti tadi Mazmur Daud mengatakan, awasilah mulutku Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku, karena dia sendiri tidak berdaya dengan mulutnya. Coba kita baca Yakobus 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Ya, Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. ini yang berat menjadi guru. Berat. Tapi kalau Tuhan panggil kita untuk melayani sebagai guru, ngajar, mendidik, ya apa boleh buat. Syukurilah itu, Tuhan nanti kasih kesanggupan. Tapi Alkitab tadi mengatakan jangan banyak orang mau jadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang ya, lebih berat. Gurunya harus mendapat hukuman lebih banyak daripada muridnya. Ya, ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Banyak hal kita bersalah, banyak sekali. Begitu bangun sudah bisa berbuat salah. Banyak hal. Lanjut. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, Siapa yang tidak salah di dalam perkataan, ia adalah seorang sempurna. nah makanya karena kita belum sempurna. Daud tadi dalam Mazmur juga belum sempurna. Ayub juga belum sempurna. Sesuci-sucinya Ayub itu tidak sempurna. Karena belum sempurna, perkataannya juga belum sempurna. Perkataan saya juga belum sempurna. Anda juga semua belum sempurna.
Lanjut. Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya, karena itu kita tidak bisa mengendalikan kata-kata kita. Ya, tidak bisa karena kita belum sempurna dan berbahaya sekali. Lidah itu kaitannya kata-kata, mulut, lidah, bibir, semua itu. Nah, lidah kita itu seperti diumpamakan Yakobus ini seperti api kecil. Api kecil tapi bisa membakar seluruh hutan besar. Lidah kecil itu. Ayo baca ayat yang ke-5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Dia cuma anggota kecil, seperti api yang kecil dari korek api. Terus Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. iya, mulanya dari api kecil tapi hutan bisa dibakar. Ya, Lidah pun adalah api. Ya. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita Ya. sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh ya, dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. ya. Sekian. Kita lompat ayat 8 dulu. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Tidak seorang pun, sesuci-sucinya Ayub, dia tidak berkuasa menjinakkan lidahnya. Lanjut. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan Ya. penuh racun yang mematikan. Dia merupakan sesuatu yang tidak dapat dikendalikan, dikuasai, dan menjadi racun. Ya, Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. ini tidak boleh mengutuk. Ini mengutuki anak itu berbahaya. Anak itu nggak jadi apa-apa. Jadi cabut, baru ucapkan berkat. Ya, maka anak-anak itu akan diberkati. Terus, Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. ya, Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. sekian. Jadi lidah ini begitu berbahaya, mulut kita begitu berbahaya, sehingga Raja Daud dalam Mazmurnya dia mohon Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ya, kuasailah lidahku, karena itu menyangkut hari depan yang baik. Ya, mau melihat hari baik, jaga lidah. Karena lidah itu menyangkut hidup dan mati. Ya. Makanya tadi Amsal mengatakan lebih banyak diam daripada banyak bicara. Banyak bicara, banyak salah. Ya toh? Lebih banyak bicara, lebih banyak salah. Lebih banyak ngomong, lebih banyak salah. Jadi lebih baik berkata-kata seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Biarlah lidah kita pakai memuji Tuhan. Kita pakai lidah kita menyembah Tuhan. Berbahagia kalian yang dipakai Tuhan talenta menyanyi. Bisa menyanyi, bisa jadi pemusik. Itu bahagia sekali. Menyanyi terus, memuji-muji Tuhan. Ya. Jadi Tuhan menghendaki kita jangan sampai mulut kita mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Karena setiap kata sia-sia itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kata sia-sia itu tadi sumpah, kotoki hari lahir. Nah, semua itu akan dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Di situ tidak ada yang salah. Oh, saya tidak omong ini, Pak Pendeta. Saya tidak omong itu loh.
Nah ya, di sini kita bisa bilang saya tidak ngomong, tapi di sana dicatat, tidak ada yang salah. Perekaman di sana tidak ada yang korslet, rekam baik-baik. Dan itu terjadinya pada saat penghakiman, orang mempertanggungjawabkan perkataannya, kata sia-sianya. Coba kita baca, kalau tidak percaya, baca Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Lanjut. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, Ya, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. ya. Jadi menurut ucapan engkau dibenarkan, menurut ucapanmu juga engkau dihakimi. Jadi saya sekarang lebih mengerti. Makanya karena Daud menyadari dia tidak mampu, sampai dia harus mohon Tuhan. Biasanya kita ini paling sering-sering cuma mohon, tolong aku Tuhan, berkatilah aku. Tidak salah. Tolong aku Tuhan, sembuhkan aku, yang tidak salah. Berapa banyak orang bisa minta tolong Tuhan, jaga lidahku, jaga bibirku, supaya berkata benar, tidak berkata yang salah, tidak ada perkataan sia-sia. Jangan berbicara yang dusta gitu, jangan berbicara yang kotor, jangan gosip, jangan istilah yang sekarang itu, yang berita tidak benar, apa itu ya, hoax atau hoax bacanya, hah? Apa kira-kira hoax atau hoax? Tulisannya hoax. Itu sama dengan berita yang tidak betul. Sekarang banyak. Jadi tidak tahu mau percaya yang mana sekarang. Banyak berita hoax. Ya. Jangan ada perkataan yang salah, yang gosip, yang bohong, kata-kata yang sia-sia, yang apa itu istilahnya, ujaran kebencian, istilah itu. Jangan ada ujaran kebencian. Banyak lagi gosip, fitnah, perkataan kotor. Ayo kita baca Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Nah, jangan omong kotor. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut. Tapi apa? Pakailah perkataan yang baik. Pakai perkataan yang baik untuk membangun, memberi semangat. Itu lidahnya seorang murid. Membangun, memberi semangat. Terus di mana perlu. Kata-kata yang membangun. Jangan perkataan kotor. Yang memberi semangat. Makanya miliki lidah seorang murid. Ya. Yesaya 50 ayat yang keempat mengatakan, milikilah lidah seorang murid. Seorang murid, lidahnya itu memberikan orang satu pengetahuan. Ya, coba dibaca Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Lidahnya seorang murid. Untuk apa? Supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru. Nah, itu memberi dorongan, memberi semangat yang baru.
Itu lidah seorang murid. Hari-hari ini kita berada di zaman akhir, dekat Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amanat agung harus segera dituntaskan. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Nah, lidah seorang murid, pergilah memuridkan. Jadikan mereka juga seperti engkau seorang murid. Ajari mereka apa yang harus dilakukan. Lalu baptislah mereka. Jadikan mereka murid. Tuhan Yesus akan datang pada kali kedua sesudah Injil ini didengar oleh semua makhluk di bumi. Kita tidak usah jauh-jauh seluruh dunia. Di bumi kita, Indonesia yang tercinta ini, yang nanti kita akan memperingati hari lahirnya Indonesia 17 Agustus 1945. Mari saya ajak semua jemaat doakan terus Indonesia. Doakan Indonesia supaya Indonesia aman, sejahtera, selamat. Doakan pemimpin-pemimpin bangsa kita diberi hikmat, diberi akal budi, dan kita harus berdoa agar Indonesia mempunyai pemimpin-pemimpin yang baik, negarawan yang baik. Punya keluarga yang baik. Sebab kalau orang tidak mempunyai keluarga yang baik, tidak bisa memimpin keluarga yang baik, tidak mungkin bisa jadi pemimpin dari banyak keluarga-keluarga. Karena negara kita ini terdiri dari keluarga. Sebuah kerajaan itu terdiri dari rumah tangga-rumah tangga. Kalau rumah tangga tidak baik, kerajaan itu tidak bagus. Negara kita tidak kuat. Jadi rumah tangga itu jaminan berdiri kokohnya sebuah kerajaan atau sebuah negara. Ya, kita harus berdoa untuk itu, memberkati Indonesia, memberkati Indonesia. Saya ajak jemaat, saya ajak saudara-saudara semua, mari kita doakan Indonesia di masa pandemi COVID, supaya rakyat Indonesia mau dipimpin oleh pemerintah dengan baik, mau menerima anjuran nasihat pemerintah. Kalau ada PPKM, laksanakan dengan baik. Protokol kesehatan bukannya 3M, 6M. Jaga itu. Diminta vaksinasi, vaksin. Kecuali Anda tidak mungkin divaksin karena ada sesuatu yang menghalangi vaksin. Tapi kalau tidak, vaksin. Kalau Anda tidak divaksin, itu berbahaya malah. Walaupun itu bukan jaminan. Tapi orang yang sudah divaksin jauh lebih aman dibandingkan yang tidak divaksin. Tidak ada pemerintah menginginkan rakyatnya itu tidak baik. Karena itu pemerintah yang ada menasihatkan pada bangsa Indonesia. Dan sebagai bangsa warga negara Indonesia yang baik, kita perlu menuruti pemerintah, mentaati. Karena itu semua pasti demi kebaikan kita. 200 sekian juta, 260, 270 juta bangsa Indonesia. Tidak gampang memimpinnya. Itulah sebabnya kita harus mendoakan supaya Indonesia mendapatkan seorang pemimpin yang baik, yang bijaksana, yang punya keluarga yang baik. Taati itu.
Ketika pemerintah mengatakan vaksin, saya cari, usahakan dapat menghubungi sini vaksin. Apalagi kami ini sudah usia lanjut. Ya, coba kita membaca itu dalam Matius 12. Punya keluarga yang baik, rumah tangga yang baik. Itu rumah tangga yang baik akan menjadikan seorang pemimpin yang baik. Kalau rumah tangganya tidak baik, dia enggak jadi pemimpin yang baik. Rumah tangga yang tidak satu akan membuat negara tidak sanggup kuat, ya. Nah, Matius 12 ayat 25. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, Ya, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. nah, setiap rumah tangga yang terpecah-pecah tidak mungkin bertahan. Nah, kalau Indonesia kan rumah tangga. Gereja adalah rumah tangga. Jadi kalau mau gereja kuat, rumah tangga harus kuat. Rumah tangga yang kuat, Indonesia kuat. Dimulai dari pemimpinnya. Doakan bangsa Indonesia, diucapkan apa? Berkati Indonesia. Berkati dunia. Biar dunia ini boleh menerima Kristus, selamatkan, aman. Berkat. Jadi jangan mengutuki, hati-hati. Milikilah lidah seorang murid untuk memuridkan. Sampai semua orang jadi murid Tuhan. Coba dibaca Matius 28 ayat 19 dan ayat 20. Pergilah, jadikan segala bangsa murid. Sekolahmu di situ kamu memuridkan. Di perguruan tinggi di mana kamu ada, memuridkan. Jalankan amanah agung sampai Tuhan Yesus datang. Yang tidak lama lagi Tuhan datang. Silakan dibaca. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. lalu Dan ajarlah mereka melakukan. ajar. Diajari. Harus begini. Harus begitu. Nah, kalau orang tidak mau terima ajaran, itu bodoh. Ya. Lanjut. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai Tuhan kepada menyertai akhir kita. zaman. Sampai akhir zaman. Ya. Jadi marilah kita jangan ada perkataan sia-sia, tapi perkataan yang membangun, menjadi berkat. Karena di dalam mulut kita ada kuasa untuk mencipta kedamaian, ketentraman, ya, mengusahakan supaya rumah tangga jadi baik, Indonesia jadi baik, gereja jadi baik. Diucapkan berkat. Daripada kita mengucapkan kata sia-sia yang kemudian satu waktu kita akan pertanggungjawabkan kata sia-sia itu. Perkataan kotor, ngomong-ngomong yang kotor, itu harus dihentikan karena kita lah manusia baru. Coba itu perikopnya di atas Efesus 4 itu. Dia punya tema itu apa? Manusia baru. Manusia baru. Kalau manusia baru itu berarti baru juga semua perkataannya, pikirannya baru, perkataannya baru, hidupnya baru. Manusia baru. Dulu kita ini manusia lama kita, maki-maki, sumpah-sumpah. Ya, sekarang kan manusia baru, tidak lagi berbuat seperti itu. Manusia baru, ciptaannya baru, yang lama sudah lalu, yang baru itu datang. Yang berikut, lebih baik mulut kita dipakai untuk apa? Pujian, ucapan syukur. Jangan bersungut-sungut. Ucapkan
syukur. Makanya tadi saya bilang penyanyi-penyanyi yang punya talenta menyanyi indah sekali itu. Kalau bangun pagi nyanyi, mau duduk berdoa menyanyi dulu. Kalau bisa main musik, oh puji Tuhan, puji Tuhan. Saya tidak punya talenta menyanyi dan tidak punya talenta musik, sama sekali tidak punya. Pernah beberapa tahun lalu saya rindu sekali menyanyi dan main gitar. Walaupun saya tidak bisa main gitar, gitar pun tidak bisa. Tapi anak saya punya gitar, dia pindah. Saya tidak bisa musik, tapi anak saya bisa, cucu saya bisa. Cucu saya bisa main piano, bisa main organ, bisa main keyboard, bisa main musik, bisa meniup saksofon anak saya. Tapi saya tidak bisa. Tapi saya rindu sekali. Rindu sekali. Jadi saya ambil gitarnya anak saya yang ditinggal karena dia pindah kota. Saya ambil tengah malam, saya masih ingat. Tengah malam di kamar saya menghadap jendela keluar. Ya betul, ini saya saksikan. Menghadap jendela keluar, saya main gitar. Saya sudah minta tolong sama salah satu pemain musik di gereja. Coba kamu stem supaya bisa keren-keren begitu, sudah cukup. Jadi saya tengah malam itu, saya memandang Tuhan di surga. Saya memuji, saya katakan, Tuhan, saya tidak punya bakat main musik, saya tidak bisa main gitar, tapi aku mau main gitar dan menyanyi untukmu tengah malam. Waduh, saya dipenuhi Roh Kudus, saya hancur hati. Tengah malam orang sudah pada tidur. Saya menyanyi, saya menangis. Saya bilang, Tuhan, di dunia aku tidak tahu main musik, tapi hati saya rindu untuk memuji, menyembah Engkau. Aku ingin menyanyikan nyanyian dengan main musik ke Tuhan. Biarlah tidak tahu, tapi Tuhan tahu hati saya mau melayani Engkau. Senang sekali, apalagi saudara bisa main musik, bisa menyanyi. Ya, saya lihat, saya dengar seringkali dikirimi sama anak saya yang sulung. Dia juga bukan penyanyi mahir, tapi dia bisa nyanyi lebih dari saya. Anaknya bisa main piano, jadi dia seringkali disuruh anaknya main piano, dia menyanyi. Indah sekali itu menyanyi. Menyanyi memuji Tuhan. Nanti kalau kita di sorga semua, cuma menyanyi, memuji Tuhan. Tidak ada orang bersaksi lagi di situ. Semua sudah kenyataan. Tidak lagi orang berkhotbah. Aku memuridkan kamu ya. Tidak. Semua sudah murid Tuhan yang ada di sana. Cuma menyanyi. Lah orang di surga semua berpakaian putih, menyanyi memuji-muji Tuhan. Kor yang besar. Daripada mulut kita berkata sia-sia, berkata yang tidak benar, mengutuki, dusta, hoax, bohong, menipu, sumpah serapah. Lebih baik menyanyi. Ku angkat hatiku
Biarlah manis kau dengar Tuhan. Coba kita nyanyi itu ya. Coba, walaupun saya tidak ada talenta nyanyi, tapi saya bisa menyanyi seadanya saja. Ayo kita menyanyi. Biarlah manis kau dengar. Mari yang di sini menyanyi. Ya. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan sekali lagi, biarlah manis Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Lalu saya hancur hati karena saya tidak bisa nyanyi baik, saya tidak bisa main musik, tapi saya rindu memuji Engkau Tuhan. Itu pasti tidak salah, tidak salah omong, tidak salah apa, memuji Tuhan, menyanyi. Bersyukurlah kalau Anda adalah orang yang bisa menyanyi, punya talenta menyanyi. Senang sekali, banyak rekan-rekan saya hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Mereka adalah hamba Tuhan besar yang dipakai Tuhan. Mereka bisa menyanyi bagus sekali. Mereka bisa berkhotbah bagus sekali. Mereka bisa main musik. Sangat beruntung sekali. Ya. Mari, pakailah mulut kita, nyanyikan nyanyian syukur, pujian, penyembahan. Tuhan hendaki mulut kita dipakai. Makanya ketika Daud berkata, Tuhan, taruhlah penunggu pada bibirku, awasilah mulutku. Kemudian Daud merubahkan hidupnya. Dia jadi pemusik, dia jadi penyanyi, dia jadi penyembah. Penuh dengan ucapan syukur. Dia bakal angkat paduan suara banyak sekali. Untuk apa? Puji-pujian kepada Tuhan. Ya, ini kita baca ayatnya. Ya, 1 Tawarik 16 ayat 7 dan ayat 22. 1 Tawarik 16. Kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya Ya. menyanyikan syukur bagi Tuhan. Nah, untuk pertama kali dia begitu takut suaranya, kata-katanya salah. Tuhan taruh penunggu. Dia pikir lebih baik aku menyanyi. Makanya dikatakan 1 Tawarik 16. Untuk pertama kali. Coba diulangi itu. Kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kali Ya. menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya Ya. menyanyikan syukur bagi Tuhan. Syukur bagi Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Ya. Syukur bagimu Tuhan. Pakai mulut kita memuji, nggak akan salah. Ayat 22. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, Ya.
Dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Ya, sudah sekian. Jadi dikatakan di Tawarik 16 tadi ayat 7, untuk pertama kali Raja Daud ini ngumpulkan orang untuk menyanyi. Nyanyian pujian, puji-pujian syukur bagi Tuhan. Ayat 8 tolong. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bangun pagi, bersyukurlah kepada Tuhan karena masih ada napas. Terus, Panggillah namanya. ya, Perkenalkanlah perbuatannya di Ya. antara bangsa-bangsa. ya, Bernyanyilah bagi dia, bermazmurlah bagi dia. ya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Ayat 23. Bernyanyilah bagi Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan. Ya, Hai segenap bumi, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari kabarkan hari ke hari. keselamatan daripadanya dari hari ke hari. Terus, Ceritakanlah kemuliaannya di Ya. antara bangsa-bangsa, terus, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di Iya. antara segala suku bangsa. iya. Terus, Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat. halo, nyanyi. Besarlah Tuhan dan patut Ia dipuji. Di dalam negeri Allah ada bukit kesuciannya. Itu nyanyian dulu, tempo dulu. Nah, tapi memuji Tuhan. Sebab di sorga semua orang nyanyi, menyembah, tidak ada orang berkhotbah di sorga, tidak ada. Di sini orang dengar khotbah, kalau kena firman tersinggung, wah, terima kasih Tuhan, nangis, minta ampun. Memang salah saya. Jadi kalau firman Tuhan tidak menyinggung, tidak enak itu. Cuma yang manis-manis. Terus Mika bilang sama raja itu, enggak, apa yang Tuhan suruh saya omong itu. Duh. Tadi saya sudah baca itu ayat Mika. Saya tidak mungkin bicara yang tidak Tuhan suruh. Jadi ya omong. Orang tersinggung. Orang yang tersinggung sebenarnya harusnya jadi baik. Iya, memang saya salah ini. Tuhan tunjuk salah saya. Minta ampun. Kalau firman Tuhan tidak singgung kita, tidak enak itu. Tidak enak. Tidak enak. Cuma yang enak-enak didengerin. Itu kanak-kanak rohani. Cuma minum susu. Ya. Orang dewasa katanya punya panca indera yang terlatih untuk membedakan ini baik atau ini tidak baik. Ya. Nanti di sorga menyanyi saja. Coba Wahyu 19. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring Ya. dari himpunan besar orang banyak di sorga. Ya. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Yo. Sebab benar dan adil segala penghakimannya. Ya. Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Ya. Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Ya. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya. Haleluya. Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Wahyu 5 ayat 9. Wahyu 5 ayat yang ke-9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Mereka Katanya, menyanyikan suatu nyanyian baru. Engkau layak menerima gulungan kitab itu Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. dan membuka meteri-meterinya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Ya. Allah Ya. dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ya. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan Ya. dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. kerajaan imam-imam. Mereka menyanyikan nyanyian baru.
Jadi menyanyi. Ya, orang bisa jadi singers, jadi paduan suara. Orang bisa menyanyi pemimpin pujian. Waduh, itu good sekali. Ya. Tapi jangan cuma nyanyi di ibadah, nyanyi di rumah juga. Seperti tadi saya katakan, tengah malam saya ambil gitar, cereng, cereng. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Menyanyi. Daripada salah omong, kata sia-sia, kata bohong, kata kutukan. Ya. Lebih baik menyanyi. Memberkati bangsa kita. Memberkati Indonesia. Memberkati anak cucu saya, berkati. Berkati suami saya, berkati istri saya, berkati Indonesia, berkati dunia Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Berkati semua gereja yang ada di Indonesia. Berkati semua gereja-gereja di dunia, supaya gereja-gereja bersatu, tidak berkelahi, supaya Tuhan dimuliakan. Berdoa untuk itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita menyanyi. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Ya. Seorang oma yang menjadi jemaat dari awal, sudah hampir 30 tahun. Dia meninggal dalam usia 95. Dia dengar firman Tuhan keras sekali. Jangan kutuki anakmu. Dia tersinggung sama firman. Dia salah. Roh Kudus bekerja, dia bertobat. Pantasan anak saya tidak bahagia. Tidak ada apa-apanya karena saya kutuki terus. Sekarang saya tidak mau kutuki lagi anak saya. Saya berkati. Anaknya kemudian diberkati. Luar biasa Tuhan. Tidak ada firman yang salah, tidak ada firman yang tidak benar, mengajari kita untuk melakukan yang baik itu. Ya, puji Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
yang ku renungkan setiap waktu. Amin. Mari kita semua menyanyi nyanyian pujian pengagungan. Pakai lidah kita memuji kepadamu. Glory, haleluya. Manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan mengajar kami untuk menggunakan mulut kami, lidah kami, suara kami untuk memuliakan Engkau, memuji-muji Engkau. Karena Engkau layak dipuji, Engkau Tuhan yang layak disembah, Engkau Tuhan yang layak diagungkan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang ku renung. Siapa yang ingin menggunakan lidahnya, mulutnya? Mari kita angkat tangan kita. Jemaat di mana ada berada di rumah, silahkan angkat. Nyanyikan nyanyian pujian itu. 7 kali sehari aku mau memuji-muji Engkau Tuhan. Kepadamu biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari angkat tangan, tetap katakan biarlah manis. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Turunlah berkat Tuhan, sejahtera rumah tangga kita, sejahtera keluarga kita. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ku bersuka padamu. Inilah yang ku renungkan Tuhan, inilah yang ku renungkan. Renungan yang baik setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan,
semua jemaat di rumah-rumah dan di sini, Engkau diberkati Tuhan, diberkati dengan puji-pujian, dan Engkau memberkati Tuhan-Mu dengan puji-pujian. Ucapkan nyanyian pujian syukur, bukan hanya pada waktu baik, waktu keadaan yang kurang baik seperti sekarang ini. Kita harus belajar bisa menyanyikan nyanyian puji yang pengagungkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami akan mempraktekkan itu. Menjaga mulut kami, awasilah mulut kami Tuhan, supaya tidak salah bicara, supaya tidak salah berbuat dengan mulut kami, tidak salah melakukan kata sia-sia, memperkatakan. Biar kami memperkatakan yang baik, yang membangun, karena kami adalah manusia baru yang dibaharui oleh Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Amin, amin. Betapa indahnya kalau saudara bisa menyanyi, ya, bisa menaikkan pujian, bisa main musik. Saya senang melihat kalau saudara masih muda, remaja semua bisa menyanyi, bisa memuji Tuhan. Ya, Tuhan memberkati. Kita akan segera menyelesaikan ibadah kita. Saya undang sekali lagi kita bangkit berdiri di rumah-rumah kita. Kita akan mengakhirinya dengan doa berkat, dan kita akan menyanyikan lagu tadi, biarlah manis kau dengar. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Angkat tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Tuhan memberkati kita dengan berkat yang berlimpah-limpah dalam persekutuannya dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini. Kita menerima berkat dari Kepala Gereja, Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Tuhan datang kembali pada kali kedua. Terimalah berkat, muliakan Dia di dalam nama Yesus Kristus. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, sampai di sini ibadah kita hari ini, dan kita akan bertemu lagi pada ibadah yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.